Oke, halo semuanya, perkenalkan, saya Jessica Josephson dengan NIM 0801282328 Di video kali ini saya akan menjelaskan soal dari lampiran soal praktikum Alpro tentang function dan prosedur nomor 4, yaitu diminta untuk membuat suatu program sesuai alur berikut, yaitu bila dimasukkan nilai MNO dan P yang bertipe data integer, maka akan dibuat segitiga Pascal istimewa dengan angka-angka tersebut. Misalnya dengan MNOP berturut-turut 3, 5, 4, 3, segitiga Pascal istimewa dengan U sama dengan 4 adalah seperti berikut. Kemudian diambil elemen baris ini, didapatkan matriks pertama, kemudian diambil elemen sedemikian rupa sehingga didapatkan matriks kedua, kemudian kedua matriks tersebut, matriks pertama dan matriks kedua dikalikan, didapatkan ini, dan didapatkan transposnya. Sebenarnya, sepertinya terdapat kesalahan pada contoh soal di modul. Kalau misalnya kedua elemen ini dikalikan, harusnya itu hasilnya seperti ini. Dan ini adalah transposnya. Sepertinya terdapat kebalikan dalam penyusunan contoh soal di modul, tapi mohon maaf jika saya salah. Langsung saja untuk kode programnya adalah seperti berikut. Oke, nah dalam program ini dibutuhkan cukup banyak variabel. Ada variabel yang perlu dideklarasikan secara global, ada yang cukup di lokal saja. Nah, ini adalah beberapa variabel yang perlu dideklarasikan secara global, yaitu ada I, J, M, N, O, P, B, dan array matriks dengan indeks 10 dan 10, itu yang bertipe data integer. Lalu Z, lalu row 1, kolom 1, X, dan row 2, dan kolom 2. Nah, untuk pemakaian variabel ini akan dijelaskan satu persatu menurut prosedur ataupun fungsi yang digunakan. Langsung saja untuk fungsi utama atau in main. Maaf. Oke, saya lanjutkan. Pertama-tama dilakukan penginputan untuk nilai MNU dan P yang kemudian akan tersimpan di variabel M, N, U, dan P. Kemudian diinputkan banyak baris segitiga Pascal yang diinginkan, dan kemudian akan dimasukkan ke dalam variabel baris. Sepertinya saya akan langsung saja untuk running program agar dapat terlihat apa saja yang di-outputkan sesuai dengan inputan. Oke. Saya coba masukkan sesuai dengan contoh di modul, yaitu MNOP berturut-turut 3, 5, 4, dan 3. Lalu enter. Kemudian, banyak baris segitiga Pascal pada contoh soal di modul ialah sebanyak 7. Kemudian saya enter, didapatkan seperti ini. Lalu untuk penjelasannya, saya akan coba jelaskan. Oke. Untuk membuat segitiga Pascal istimewa, dengan U sama dengan 4 sampai baris ke-7 itu
Di fungsi utama menggunakan prosedur create special Pascal triangle dengan parameter O dan B. O untuk segitiga spesialnya dimulai dari 4, dan B itu untuk menentukan banyaknya baris yang akan dibuat. Seperti itu. Lalu langsung saja untuk prosedur pembuatan segitiga Pascal istimewa. Nah, di sini dibutuhkan variabel O dan variabel B sebagai parameternya, juga sudah dikirimkan di fungsi utama tadi sebagai parameter aktual yang dikirimkan ke parameter formal di prosedur ini. Selanjutnya, deklarasi variabel coef. Coef yang bertipe data integer atau bilangan bulat. Kemudian dilakukanlah suatu perulangan menggunakan for bersarang, yaitu saya perlu suatu aplikasi tambahan untuk perhitungan seperti ini. Deklarasi variabel i itu sama dengan 0. Kemudian untuk i sama dengan 0 dan 0 kurang dari 0 kurang dari b. B tadi adalah sebelumnya kita masukkan dulu kalau O itu 4 dan B itu 7. Seperti itu, 0 kurang dari 7. Benar. Maka dilakukanlah proses berikut. Untuk for space sama dengan 1, space sama dengan 1, 1 kurang dari sama dengan 7. Benar, dilakukanlah cout. Cout-nya itu sebanyak, bentar, sebanyak otomatis karena ini 1 sampai 7, berarti akan ada 7 spasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kebetulan di sini itu spasinya ada 2, berarti akan ada 14 spasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Setelah dilakukan for yang ini, kemudian dilakukanlah for yang ini. Yaitu ketika J sama dengan 0. J sama dengan 0 dan 0 kurang dari sama dengan 0. Karena I-nya 0. Lalu dilakukanlah pengecekan. Apabila J sama dengan 0 atau I sama dengan 0, maka koefisiennya adalah 4. Karena memenuhi, maka koefisiennya menjadi 4. Seperti itu. Dan tidak dilakukan perintah dalam else karena sudah memenuhi kondisi pada if. Selanjutnya langsung ke sini, yaitu cout kan koefisien. Di sini cout kan 4 berarti. Spasi. Kemudian matriks. Kemudian matriks 00. Sebenarnya matriks ini akan digunakan untuk mengoutputkan matriks 1 dan matriks 2 nanti, tapi
Tidak apa-apa, saya tulis saja di sini. 4. Oke, seperti itu. Kemudian, jika sudah dilakukan for yang ini, maka dilakukan increment J, yaitu J sama dengan 1. J sama 1 dan 1. Apakah 1 kurang dari sama dengan 0? Salah, maka keluar dari perulangan dan I plus plus. I sama dengan 1. Apakah 1 kurang dari 7? Masih memenuhi. Kemudian, lakukanlah space lagi. Space sama dengan 1 dan 1 kurang dari sama dengan B min I. 7 dikurang 1, 6. Dilakukanlah see out sebanyak 6 kali berarti. Oh, sorry. Tadi ada fungsi NL di sini sebelum increment I sama dengan 1. Artinya setelah ini itu ada fungsi enter. Kemudian spasi sebanyak 6 berarti ada 12 spasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu. Kemudian lanjut lagi untuk for. Yang kedua, itu J sama dengan 0. Lalu, apakah 0 kurang dari sama dengan 1? Jika iya, maka dilakukan pengecekan. J sama dengan 0, iya. Maka koefisien sama dengan 4. Kemudian, seperti yang tadi, else tidak dilakukan dan langsung see out koefisien. Jadi di sini see out 4. Spasi. Ini ada 3 spasi. 1, 2, 3. Oke. Kemudian, mat IJ-nya adalah koefisien. Berarti matriks I-nya 1, J-nya 0 adalah 4. Kemudian increment J yaitu J sama dengan 1. Apakah J kurang dari sama dengan I? Apakah 1 kurang dari sama dengan 1? Memenuhi. Kemudian dilakukan pemeriksaan kondisi menggunakan if. Apakah J sama dengan 0 atau I sama dengan 0? Tidak. Maka dilakukanlah koefisien. Sama dengan koefisiennya tadi 4. Maaf. Sebentar. Oh ya, koefisien tadi 4. Karena di sini tadi kan, terakhir koefisiennya 4, berarti 4 dikali I-nya 1 dikurang J-nya 1 ditambah 1 dibagi dibagi 1 sama dengan 1 kurang 1 ditambah 1 sama dengan 1 dibagi 1 sama dengan 1 berarti sama dengan 4. Dan mengsiatkan koefisien berarti mengsiatkan 4 lagi. Kemudian spasi 1, 2, 3. Kemudian mat satu-satunya adalah 4. Kemudian increment J. J sama dengan 2. J sama dengan 2, dicek apakah 2 kurang dari sama dengan 1.
Tidak, maka keluar increment. Oh, sebelum increment I terdapat cout NL ya. Berarti enter lagi. Kemudian increment dari I menjadi 2. Apakah 2 kurang dari 7? Ya, tidak dilakukan lagi seperti tadi. Sehingga didapatkanlah segitiga Pascal istimewa seperti pada running program. Saya tidak lanjutkan karena akan semakin panjang. Seperti itu. Untuk pembuatan segitiga Pascal istimewa. Selanjutnya, balik ke fungsi utama tadi. NL, fungsi enter yang ini. Kemudian mengambil elemen matriks ke M sampai M plus P min 1. Jadi, seperti yang di modul itu uh, untuk matriks pertamanya atau pengambilan matriks pertama yaitu elemen baris ke M. Jadi seperti ini. Elemen baris ke M, baris ketiga ini sampai M plus P min 1. Jadi 3 ditambah 3 dikurang 1, 6 dikurang 1, 5. Jadi baris ketiga sampai 5. Sebanyak M angka pertama, sebanyak 3 angka pertama lalu disimpan ke matriks. Seperti pada program, itu digunakan prosedur matriks 1 untuk mendapatkan matriks pertama. Jadi langsung aja kita lihat matriks pertama. Sebelumnya, terdapat prosedur elemen untuk mendapatkan atau untuk mengkonversi segitiga Pascal ini menjadi suatu matriks. Seperti itu. Maksud saya jika tidak ada spasi-spasinya untuk mengambil eh, angka-angka pada segitiga Pascal ini digunakan elemen OB atau prosedur OB. Itu seperti ini. Atau kalau mau dilihat itu bisa um, ini bisa saya tampilkan untuk hasil atau isi dari prosedur elemen. Saya masukkan seperti tadi. Nah, maaf. Terdapat kesalahan pada prosedur elemen UB Nah, di sini kalau mau ditampilkan sebenarnya ada beberapa kode lagi yang harus dilakukan, yaitu cout. Sebenarnya saya sudah buat di file lain, tapi sepertinya saya kehilangan file tersebut. Jadi, sebentar. Sebenarnya bisa nih.
Saya coba running lagi. Aduh, oh, seperti ini. Oke, sepertinya terdapat kesalahan kalau misalnya saya mengoutputkan elemen ini. Intinya adalah prosedur elemen ini untuk mengambil angka dari segitiga Pascal menjadi suatu elemen yang tersimpan dalam suatu matriks seperti itu. Sederhananya. Kembali lagi ke penjelasan dari prosedur matriks 1. Jadi diambillah angka-angka pada segitiga Pascal yang kemudian dapat dimasukkan dalam perhitungan selanjutnya seperti itu. Jadi di sini digunakanlah variabel tambahan yaitu Z untuk mendapatkan hasil dari M plus P min satunya. Nah, ini tadi didapatkan itu 7. Kemudian digunakan lagi uh, variabel matriks 1 IJ yang digunakan untuk menampilkan elemen dari matriks pertama ini. Ini for I itu dari M-1. Kenapa M-1? Karena I itu pada dasarnya adalah 0. Seperti yang kita tahu juga, ini baik dalam array ataupun dalam perulangan umumnya, I dimulai dari 0. Itu sebabnya karena dia mulai dari baris ke M, yaitu baris ketiga, berarti kalau di perhitungan I, baris ketiga adalah 2, karena 0, 1, 2. Jadi baris ketiga itu adalah 2. Sehingga untuk mendapatkan angka 2, yaitu M dikurang 1, sampai Z. Z yang kita cari tadi adalah 7. Jadi, maaf, bukan 7 ini. 5. Jadi dari baris kedua sampai baris ke-5. Tapi baris ke-5-nya nggak masuk karena dikurang dari, bukan kurang dari sama dengan. Seperti itu. I ini mewakili baris dari matriks. Sedangkan untuk J itu mewakili kolom dari matriks. Tadi dikatakan bahwa sebanyak M angka pertama, berarti ada 3 kolom. Nah, berarti 0 sampai M. Dari kolom ke-0, kolom ke-1, dan kolom ke-2. Kolom ketiga tidak masuk karena ini kurang dari. Sesuai dengan perhitungan yang diinginkan. Seperti itu. Lalu di-cout-kan mat IJ. Mat IJ ini didapatkan dari elemen OB. Gitu. Seperti itu. Kemudian ditampilkan. Ketika penampilannya, saya akan coba running lagi. Seperti ini. Nah, ini kalau ditampilkan, itu dapat 484, 412. Nah, ini sudah sesuai dengan contoh yang di modul. Selanjutnya, balik ke fungsi utama lagi. Setelah berhasil di-outputkan matriks pertama. Setelah berhasil matriks pertama, yaitu membuat matriks kedua, yaitu dengan mengambil elemen baris ke N sampai N plus M min 1. Sebenarnya logikanya hampir sama dengan matriks pertama, namun perbedaannya hanya di kolom. Terdapat suatu kriteria tambahan di kolom untuk matriks kedua. Jadi seperti ini. Di ketentuan, yaitu ambil elemen baris ke N. Berarti
ambil elemen baris ke-5. Baris ke-5 sampai n plus m min 1. Berarti 5 tambah 3 dikurang 1, 7. Jadi 5 sampai 7. Sebanyak P angka, sebanyak 3 angka dimulai dari angka. Nah, ini kriteria tambahannya. Dimulai dari angka ke n min P plus 1. Jadi dimulai dari angka 5 kurang 3 plus 1. 3. Dari angka ketiga. Itu 2, 3. Jadi yang di warna merah ini. Nah, bagaimana coding programnya? Seperti di prosedur matriks 2. Matriks 2 ini, jadi kita membutuhkan dua variabel tambahan, yaitu X dan Y. X untuk mendapatkan nilai N plus N min 1, ini tadi ke baris ke 7 ya tadi. Iya, benar, 7. Dan Y ini untuk mendapatkan tadi dimulai dari P angka sampai Y ini. Dimulai dari ini, dari Y ini. Sebanyak P angka. Nah, ini. Ini terdapat suatu pergeseran di sini, plus 2 sama min 1 dan min 1 ini karena hubungannya dengan array dari matriks itu sendiri atau dari elemen yang akan diambil. Karena ketidaksesuaian antara bentuk umum array yang dimulai dari 0, 1, 2, sedangkan yang kita pakai di sini, baik N, M, O, P itu dimulai dari 1. Termasuk I dan termasuk baris keberapa atau kolom keberapa yang dimaksud oleh soal. Misalnya, baris ke M, baris ketiga. Sedangkan menurut array, baris ketiga itu adalah baris kedua atau I sama dengan 2. Nah, seperti itu contohnya. Ini di sini terdapat permainan operasi ataupun permainan nilai yang dibutuhkan agar proses ini berjalan sesuai dengan keinginan. Seperti itu. Kemudian sama seperti tadi di outkan elemen untuk matriks kedua ini. Selanjutnya untuk perkalian dan transpos, karena soal ini hanya menggunakan prosedur dan tidak dapat mengembalikan nilai, sehingga untuk melakukan perkalian dan transpos perlu diinputkan lagi elemen dari matriks pertama dan matriks kedua yang sudah tertampil atau uh, sudah ditampilkan program. Jadi pengguna tinggal menuliskan ulang apa yang sudah dicari atau yang sudah diambil oleh program. Seperti ini, masukkan elemen matriks pertama 4, 8, 4, 4, 12, 12, 4, 16, 24. Untuk elemen matriks kedua, 24, 16, 4, 40, 40, 20, 60, 80, 60. Nah, didapatkanlah hasil perkalian dan hasil transposnya sekaligus dari matriks pertama dan matriks kedua. Seperti itu. Jadi untuk perkalian matriks ini menggunakan suatu prosedur juga yang membutuhkan pengambilan elemen-elemen dari elemen-elemen yang dimasukkan secara manual tadi oleh pengguna. Dan dilakukanlah suatu uh, kode
penulisan kode untuk mendapatkan perkalian dari matriks. Seperti ini, seperti yang tampil pada kode program ini. Sebenarnya untuk perkalian matriks ini sudah pernah saya jelaskan di program utama bab array. Seperti itu. Untuk kode itu dapat disesuaikan sesuai dengan variabel yang dipakai untuk setiap program. Namun untuk logika itu masih sama untuk perkalian matriks. Sedangkan untuk transpose itu seperti pengertiannya, kita menukar dari baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Seperti itu. Untuk kode programnya adalah seperti ini. Untuk transpose matriks. Dan di fungsi utama pun dilakukan transpose matriks dan di outputkan hasil dari transpose tersebut. Seperti itu. Mungkin sekian penjelasan program untuk matriks dan segitiga Pascal istimewa pada kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan kata dan kesalahan lainnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih.